Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Bisnis Digital. Selamat siang kakak, halo ketemu saya lagi di manajemen pemasaran ya. Nanti kita akan tempelkan ini menjadi satu bahan praktikum manajemen pemasaran. Kita sekarang membedah buku dari e-booknya Ariskide. Kita akan bahas mengenai pondasi copywriting, yaitu panduan seni rahasia tulisan yang menjual. Sebelum kita banyak membahas tentang copywriting, tentu saja kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan copywriting. Copywriting menurut Wikipedia adalah aktivitas menulis untuk kebutuhan iklan atau bentuk lain dari marketing. Tujuan dari aktivitas ini adalah konten yang berbentuk tulisan yang digunakan untuk memperkenalkan brand. Kemudian memicu aksi serta membujuk pengunjung untuk melakukan apa yang diinginkan, termasuk membeli produk yang kita tawarkan. Jadi copywriting itu bisa digunakan dalam marketing apapun, termasuk dalam pemasaran konvensional. Jadi bukan hanya menyasar untuk bisnis online, tapi copywriting itu juga bisa dipakai untuk yang konvensional. Tapi tentu saja kalau untuk bisnis pemasaran yang online itu perannya itu krusial. Jadi karena kan kita di internet itu nggak bisa langsung ya, nggak bisa face to face gitu. Jadi benar-benar berdasarkan foto, kemudian copywriting itu perannya itu maka akan lebih tinggi. Oke, mungkin pertanyaannya kenapa sih mesti copywriting? Jadi coba bayangin ada sebuah kampanye marketing. Kita sudah punya produk, kita juga punya landing page. Dan kita sudah punya traffic. Padahal perjuangan untuk dapetin traffic itu kan effortnya luar biasa ya. Tapi konversi kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginin. Harusnya mungkin kita naik lah ya. Atau minimal kita punya konversi rate-nya itu closingannya itu sekitar 10%. Tapi kalau nggak nyampe ke 10%, itu apa yang harus kita lakukan? Apa kita ubah landing page-nya kita? Apa kita ubah trafficnya kita? Atau malah lebih parah, kita harus ubah produknya kita. Nah kalau mengubah produk itu biayanya gede banget. Mulai lagi dari nol. Terus kalau ngubah traffic, berarti kita juga harus retrafficking gitu. Jadi dari awal lagi tuh usianya berapa, kemudian sasarannya apa. Atau mungkin landing page. Kita kan kemarin udah belajar bikin landing page ya. Itu tidak terlalu susah bikin landing page. Tapi ada yang lebih gampang. Yaitu mengubah tulisannya atau mengubah copywritingnya. Syarat copywriting yang menjual. Oke ya, biar kita bisa tahu gimana sih caranya bikin copywriting yang bisa menjual tuh gimana. Oke, yang pertama adalah paham target pasar Anda. Again, selalu balik lagi adalah kita paham produknya kita, kemudian kita paham siapa target. Buku apapun pasti akan selalu menyarankan seperti itu. Pahami dulu produk, kemudian paham target pasarnya kita. Termasuk juga pada saat kita mau bikin copywriting. Jadi akan percuma kalau kita punya copywriting yang keren, yang bagus. Tapi kita nggak paham siapa target marketnya kita. Sama aja konversi penjualannya kita atau persentase closingnya kita juga tetap bakalan kecil karena nggak sesuai target. Jadi kan copywritingnya kita juga nggak akan matching dong pas dibaca. Contoh kita jualan makanan burung. Kita pakai copywriting yang keren lah untuk mengantarkan itu. Tapi kita postingnya di emak-emak. Di bagian grup-grup komunitas parenting. Which is yang emak-emak itu banyak yang bete banget karena si bapak itu ngurusin burung mulu gitu. Yang ada bukannya mereka beli malah dihujat-hujat iya.
Jadi sebelum kita nulis copywriting, pastiin dulu kalau kita itu memang sudah paham siapa target market kita dan seperti apa. Apa keinginan dari market kita, apa kebutuhan, apa mimpinya, apa masalah mereka dan apa ketakutannya mereka, apa painnya itu. Kan kita udah bahas ini ya sebelumnya. Kita harus tahu dulu apa dreamnya mereka, apa need-nya mereka, dan apa pain atau ketakutannya mereka. Kalau itu sudah kita tahu, itu bisa jadi lahan atau itu bisa jadi jalur atau potensi untuk kita tembusnya tuh lewat situ. Copywriting kita tuh bisa lewat itu gitu. Kalau kita memang sudah paham. Gitu ya. Oke, karena bahasa formal itu akan kita gunakan ketika target marketnya kita mungkin berumur 30 tahun. Tapi kalau untuk anak-anak muda copywritingnya juga harus disesuaikan. Kalau kita terlalu formal yang ada kita dikatain jadul. Jadi kalau kita sasarannya adalah pembelinya kita adalah anak muda, ya wajar kalau kamu bilang hi guys gitu. Itu wajar dan itu memang cocok karena itu memang gaya bahasanya anak muda. Jadi kalau kita ngiklannya untuk anak muda ya disesuaikan. Tapi kalau kita ngomongin hi guys buat para kita mau jualan produk kesehatan untuk bapak-bapak, aduh itu berarti mismatch. Kita tidak paham siapa target pasarnya kita. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke tipe kedua yaitu tipe penawaran. Nih, kalau kita sudah tahu target marketnya kita yang akan kita tuju, jadi sekarang adalah kita menentukan tipe penawaran yang cocok dengan target marketnya. Kira-kira tipe penawaran apa yang kita pakai biar mereka mau membeli produknya kita? Gratisan, diskon, hadiah, bonus, garansi jaminan, voucher, atau potong harga. Nih ya, kalau saya baru aja beli donat promosi beli 3 gratis 1. Nah ini berarti artinya gratisan gitu ya. Nah itu nanti kita sesuaikan. Biar orang mau beli. Tadinya saya nggak ada rencana beli hari ini, tapi karena dengar, oh promo beli 3 gratis 1 donatnya. Jadi saya beli. Nah berarti itu saya dapat kecantol gara-gara ada kata-kata gratis 1 gitu. Nah itu nanti silakan kakak nanti akan coba praktekkan atau kita coba analisa penawaran mana yang sebetulnya lebih banyak menjual dan diinginkan oleh target marketnya kita. Itu ya. Mungkin kayak gratisan itu bisa berpengaruh terhadap ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak mungkin lebih suka harga coret atau garansi bahkan. Nah, yang lain-lain beda-beda ya. Jadi disesuaikan dulu kepada targetnya siapa, baru nanti kita pilih penawaran apa yang cocok biar nanti orang-orang berkunjung kemudian mau beli, kemudian kita closing. Ya. Jadi beneran kayak mancing ikan aja. Kolamnya adalah mereka semua target prospek-prospeknya. Pemancingnya itu kita. Nah, umpannya adalah penawaran. Oke, kemudian kita masuk ke yang ketiga adalah media promosi yang digunakan. Jadi media promosi juga harus disesuaikan dengan target yang kita tuju. Targetnya itu online atau offline. Kemudian peluang promosi di media online itu kan memang sangat besar ya. Jadi orang juga lebih suka survei-survei di online daripada langsung tatap muka, ditanyain, interview dan lain-lain gitu. Jadi makanya kita bisa melakukan juga survei-survei kecil aja. Biar kita tuh bisa tahu customer kita atau calon customer kita atau prospek-prospek kita tuh sebenarnya lebih suka promo di mana? Di Google, di Instagram, Facebook, blog, website atau yang mana?
Lalu bagaimana teknik copywriting yang ideal? Ada banyak banget rumusnya, tapi yang paling populer dan paling gampang kita contek atau kita ikutin adalah AIDA, model AIDA. Bukan AIDA yang pedes itu ya, tapi AIDA itu adalah A-nya adalah attention, I-nya adalah interest, D-nya adalah desire, A-nya adalah action. Kalau attention itu view, artinya orang melihat promo kita di Google, sosial media, dan lain-lain. Kalau interest itu artinya visitor. Orang tertarik mengunjungi website dan menghubungi kita. Kemudian kalau desire, itu menghasilkan visitor data. Kemudian kita perlu follow up. Karena orang itu sudah bertanya lebih jauh dan memberikan kontaknya mereka. Kadang kita punya itu sih link clickbait gitu ya. Jadi dilingkan kemana, jadi data-datanya orang itu atau nomor HP, WhatsApp atau mungkin Facebook atau apapun itu nanti ngelink dengan punya kita. Oke, kemudian ada action. Itu nanti orang beli dan jadi pelanggan kita. Pada saat kita sedang mencari attention atau kita mencari perhatian, maka gunakan headline yang menarik untuk menarik perhatian customer kita. Untuk menimbulkan interest atau minat, kita bisa menceritakan problem atau solusi. Makanya kita harus tahu dulu apa need-nya mereka, apa dream-nya mereka, dan apa pain-nya mereka. Apa mimpi, apa kebutuhan, dan apa ketakutannya mereka. Maka ini bisa kita pakai pada saat kita masuk ke interest. Karena kita bisa menceritakan problem atau solusi. Jadi bagian dari copywriting-nya. Nah, kita juga bisa ngasih informasi atau fakta statistik, studi kasus, hasil penelitian, kondisi ideal, dan lain-lain. Oke, paham ya? Kalau yang pertama itu berarti kita itu mencari perhatian. Yang kedua gitu kita menggugah minat. Minatnya orang ya bisa dengan kita kasih link apa, kita kasih informasi apa gitu yang sesuai. Nanti orang kan sudah mulai kepo, jadi tertarik untuk mengunjungi websitenya kita. Kemudian masuk ke desire atau hasrat. Itu menciptakan keinginan. Jadi kita create keinginan customer kita. Jadi kita bisa menginformasikan fitur, benefit dari produknya kita, dan juga bisa menawarkan bonus-bonus yang bisa kita berikan. Ya, itu menciptakan desire, hasrat. Seperti kasus saya tadinya tidak ada rencana untuk beli donat hari ini. Tapi karena ternyata lagi promo, saya langsung ikut beli juga. Gitu. Karena adanya desire. Jadi sudah si penjualnya itu menciptakan desire, hasrat saya untuk makan donat gitu ya. Karena ada umpan yang dia lempar yaitu gratis 1. Gitu. Beli 3 gratis 1. Jadi ya saya sudah makan yang gratisannya. Oke, kemudian kita masuk ke action atau aksi. Kasih tahu apa yang harus customer kita lakukan setelah mereka membaca copywritingnya kita. Contoh, beli dengan klik di sini. Nah, itu salah satu rumus menulis copywriting. Jadi rumus AIDA ini sudah banyak dipakai oleh sama copywriter ya. Kemudian juga ini memudahkan kita untuk menirunya. Kalau kita masih belajar, kita mungkin bisa ATP atau amati tiru plek. Jadi tinggal diganti aja nama barangnya ya. Kita cari dulu yang sesuai kemudian kita ganti nama barangnya. Tapi nanti kalau kita udah makin jago atau kita sudah mulai terbiasa, kita sudah mulai paham selahnya, maka kita bisa ATM atau amati tiru modifikasi ATM. Untuk awal-awal kita boleh ATP. Jadi kita plek-plekan, kita cuma tinggal ganti nama produknya, kemudian hubunginya kemana dan lain-lain.
Tapi formatnya itu kita bisa pakai template yang ada ya. Oke, kita sekarang masuk ke cara membuat headline copywriting yang mematikan. Bukan buat bunuh orang, tenang. Pokoknya yang intinya biar tidak bisa ditolak orang lah ya. Gitu. Oke, ilmu copywriting itu memang nggak ada matinya, nggak kelar-kelar. Buat kita kulitin, kita kupas, kita bahas. Karena bisnisnya tuh boleh sama. Strategi juga bisa sama. Tapi kalau kita punya soft skill copywriting yang berbeda, itu bisa membedakan produknya kita. Jadi copywriting itu caranya. Bahkan kalau copywriting yang baik itu bisa menghipnotis calon buyer atau pembeli kita. Dan membuka peluang yang lebih baik untuk konversi yang lebih besar. Headline bisa dibilang sebagai salesnya si sales letter. Jadi sebelum masuk ke konten dan call to action, pastikan dulu headline-nya kita itu cukup memikat calon pembeli. Dengan headline yang keren, copywriting kita itu sudah dianggap sekitar 50% sukses. Jadi kalau belum bisa bikin headline, yuk boleh deh kita nyontek-nyontek dulu ya. Soalnya ini e-booknya gratis dan boleh boleh dipraktekkan katanya gitu ya. Oke, kita balas dengan doa dulu ya, biar orang yang bikin e-booknya ini, Mas Rizky ini nanti mendapat keberkahan, laris, kemudian sehat, terus bikin e-book lagi yang lain. Oke, kemudian kita pakai yang ini adalah tekniknya adalah pola meremehkan. Copywriting dengan pola meremehkan itu maksudnya adalah membuktikan ini selalu bisa kita pakai untuk menarik perhatian. Jadi ini menampilkan efek from zero to hero kepada pembaca kita. Contohnya nih ya, mereka pikir saya akan diam saja. Tapi setelah saya mulai bergerak, mereka sangat takjub luar biasa. Mereka tertawa ketika saya duduk di depan piano, tetapi bungkam ketika saya mulai memainkannya. Mereka pikir produksi ini abal-abal dan rendahan. Setelah mereka mencoba, mereka panik luar biasa serta takut kehabisan. Jadi kita lihat, perhatiin. Dari yang efek zero, mereka pikir saya akan diam saja. Mereka tertawa ketika saya duduk. Mereka pikir produksi abal-abal. Itu kan zero. To hero. Tetapi setelah saya mulai bergerak, mereka sangat takjub luar biasa. Jadi dari yang tidak apa-apa, yang diremehkan kemudian menjadi sesuatu yang wow. Nah, untuk memberikan efek yang lebih dahsyat, kita bisa memberikan penekanan dengan cara memberikan bold atau cetak tebal atau kapital pada kata-kata tertentu. Coba kita perhatikan di sini ya. Ini kata takjub dibuat besar dan bold. Kemudian ini kapital semua. Kemudian di sini bungkam. Kemudian di sini panik luar biasa. Oke ya. Jadi kakak bisa memperhatikan ya. Jadi tugasnya nanti kita semua akan mempraktekkan atau menulis dulu juga seperti apa copywritingnya kita ya. Sebelum kita benar-benar melakukan copywriting nanti di media sosial kita. Tapi silakan sebelumnya adalah tulis dulu di bukunya kakak masing-masing. Oke, nanti saya tunggu dan kemudian saya akan periksa seperti apa ya. Apakah sudah cocok atau kurang menjual atau kurang dahsyat gitu. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, kemudian kita pakai teknik siapa lagi yang mau. Headline tulisan seperti ini menyatakan bahwa kita itu belum pernah merasakannya. Jadi kalau mau mendapatkan yang enak-enak harus dicoba dulu. Oke, contohnya gini. Siapa lagi yang mau mendapatkan bonus jutaan rupiah setiap hari? Siapa lagi yang mau bikin pasangan klep-klep setiap malam? Siapa lagi yang mau jalan-jalan dibayarin dan dapat bonus harian? Siapa lagi yang mau punya kulit wajah cantik berseri, sehat dan glowing?
gitu. Sebenarnya nggak susah-susah amat kan ya. Kalau kalau kita belum bisa bikin ya bolehlah kita tadi boleh ngeplek tapi nanti setelah kita punya plek-plekan ya tetap dimodif gitu ya. Biar kitanya juga bisa belajar, namanya juga kita proses belajar. Jadi tidak selalu harus plek. Oke, kemudian kita masuk ke headline yang ketiga adalah menunjukkan pengalaman pribadi. Karena kedekatan emosional itu biasanya ini ya menghasilkan satu eh, konversi yang lebih besar dibandingkan yang tidak dekat ya. Dan pengalaman pribadi seseorang itu bisa juga sebagai bentuk kedekatan atau bentuk empati gitu ya. Ini ada di bukunya e-booknya Mas Dewa, juga ini juga dibahas di dalam buku punya berkah e-booknya juga berkah Facebook Ads ya terkait pengalaman pribadi. Oke, ini adalah pengalaman sensasional itu pastikan menarik ya. Jadi headline seperti ini tuh dapat meningkatkan rasa percaya seseorang, contohnya adalah calon pelanggan atau calon pembeli, bahwa si pemilik produk ini memang benar-benar kredibel dan sudah menguasai trik atau produk yang dijualnya. Contoh, ini dia cara saya menghemat ratusan juta rupiah setahun hanya dengan cara sederhana. Trik yang saya bagikan gratis ini sudah membuat saya mendadak jadi jutawan. Jadi ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi si pemilik produk. Yang akan dia bagi caranya kepada pembeli gitu. Oke, kemudian kita masuk ke headline menantang. Jenis headline seperti ini itu provokatif dan membuat calon pembeli itu langsung berpikir. Asal kita tahu celahnya dijamin bakalan closing gitu ya. Contoh, apakah Anda sudah mempersiapkan masa tua Anda? Jika tiba-tiba Anda meninggal dunia, bagaimana dengan keluarga tercinta Anda? Kesempatan tidak datang 2 kali. Yakin Anda akan menolaknya. Jadi ini menantang orang. Nantang gelut ya. Enggak, bukan maksudnya bukan menantang itu ya, tapi menantang. Kadang-kadang kita kan harus itu ya, harus ditantang. Ini enggak sih gitu. Nah, ini bisa berhasil juga. Jadi ada teknik-tekniknya itu tadi dengan cara pola meremehkan alias kita bahas dari zero to hero, kemudian kita pakai teknik yang menentang ini atau mungkin kita pakai teknik yang menunjukkan pengalaman pribadi. Jadi si ownernya atau kitanya itu pengalamannya apa gitu. Kemudian kita ceritanya mau berbagi gitu, bagaimana caranya klik. Ya, itu biasanya arahnya ke situ. Terus juga dengan cara tadi siapa lagi yang mau jadi jutawan, siapa lagi yang mau dapetin bonus, siapa lagi yang mau dapetin promo. Nah, itu kan adalah teknik siapa yang mau. Kemudian saya akan tambahkan lagi informasi dari e-booknya Mas Rizky ini adalah headline pengalaman sensasional. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman sensasional ya dalam hidup. Kalau belum berarti hidup kita masih flat aja. Tapi biasanya paling enggak pernah lah sekali. Yang mungkin menurut orang enggak sensasional, tapi kalau menurut kita sensasional ya kita bisa angkat. Nih, kalau memang kita pernah ngalamin itu, maka kita bisa menyulap pengalaman pribadi kita atau pengalaman sensasionalnya itu menjadi headline yang membuat wow gitu ya, ada efek wow-nya. Headline tipe ini biasanya berupa satu urutan kejadian. Jadi si penulis menggambarkan ke dalam copywritingnya tentang kisahnya yang dulu sempat terpuruk, lalu bangkit dan akhirnya berhasil. Nih, ini boleh dicontek nih. Bagaimana saya bisa mengubah perusahaan yang dulu bobrok menjadi perusahaan yang paling diperhitungkan saat ini? Begini cara saya bertransformasi dari zero konversi menjadi master closing terbaik saat ini.
Jadi setelah headline-nya ini, maka kita akan memahami copywriting dengan lebih terang dan lebih jelas. Jadi kita juga bisa melihat penerapan serta fungsinya yang lebih detail. Oke, jadi ingat tadi adalah kuncinya di headline. Karena kalau kita sudah dapat headline-nya, itu 50% itu sebetulnya sudah jadi itu copywriting. Nah, oke. Kemudian kita sekarang mau masuk ke pembahasan yang 50% lainnya ya. Copywriting tips yang pertama, berikan benefit bukan feature. Sama yang dibahas sama Mas Berkah ya, dari Berkah Facebook Advertising. Goal dari sebuah iklan sejatinya bukanlah untuk disukai atau menghibur orang atau menenangkan penghargaan paripara. Tapi kan goalnya itu untuk menjual. Seorang penjual obat rambut dapat menawarkan produknya dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama, obat rambut X diekstrak dari akar langka pepohonan hutan Amazon super eksklusif yang dikemas secara higienis dengan pengiriman kedap udara. Atau obat rambut X digunakan sekarang 2 jam lagi rambut Anda akan tumbuh. Kalau kita lagi frustasi karena rambut kita rontok kemudian juga botak atau segala macam, ya otomatis yang lebih menjual tuh yang kedua lah. Dibandingkan tadi tuh yang pertama, diekstrak dari akar langka pepohonan hutan Amazon super eksklusif. Dikemas secara higienis dan pengiriman kedap udara. Oke, itu bombastis. Tapi iklan yang kedua atau copywriting yang kedua itu justru menjanjikannya itu yang lebih terukur dan lebih masuk akal. Coba gunakan sekarang 2 jam lagi rambut Anda akan tumbuh. Jadi pasti ya arahannya ya orang-orang yang kebanyakan akan memilih penawaran yang kedua. Itu adalah contoh bagaimana kita menonjolkan manfaat terlebih dahulu ketimbang fitur dari produk-produknya. Ini adalah bagaimana memberitahu benefit yang akan dialami sama konsumen kita untuk setiap produknya. Daripada kita tuh ngasih tahu tentang informasi yang ada di dalam produknya gitu. Fiturnya apa saja? Tadi fiturnya adalah dari akar langka pepohonan. Kemudian cara kemasnya adalah higienis, pengirimannya kedap udara. Itu kan informasi tentang produknya. Tapi bukan tentang benefit dari produknya. Nah justru kalau copywriting yang baik itu adalah kita unggulkan, kita kasih tahu dulu benefitnya. Orang gak mau tahu isinya apa. Kadang-kadang orang gak peduli diisi rinso kayak diisi apa. Kayak pokoknya intinya gimana caranya numbuhin rambut deh. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin copywriting sebaiknya kita fokusnya adalah di benefitnya dulu. Boleh kita sebutkan fitur-fiturnya. Tapi benefitnya dulu yang kita kemukakan. Sama seperti kalau kita mau jualan ini handphone kemarin ya. Kalau mau jualan handphone kita bilang oh ini ada 4G-nya ininya itunya. Nah orang nggak tahu 4G itu apa, 3G itu apa, bedanya apa. Tapi kalau kita kasih tahu benefitnya itu loh biar yang nggak buffer, biar loadingnya nggak lama kalau pakai 4G. Nah kan itu benefit, orang kan lebih paham. Banyak orang yang kemungkinan lebih paham kalau kita bilang tentang loadingnya lama. Dibanding kalau kita cuman bilang benefitnya ada fiturnya adalah ada 4G-nya gitu. Kayak bisa paham ya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan nanti boleh tanya ke WA saya ataupun kita bahas di dalam grup diskusi. Kita sekarang masuk dulu ke copywriting tips yang kedua. Yaitu transformasi atau perubahan. Alasan dibalik pembelian sebuah produk adalah transformasi. Jadi bukan produknya. Kita nggak bakalan beli kosmetik.
Yang kita beli itu perhatian dan rasa sayang dari suami atau pacar atau siapapun yang melihat atau rasa kagum dan melihat kita setelah pakai kosmetik itu. Jadi aslinya kita bukan beli kosmetiknya tapi efeknya yang ditimbulkan atau manfaat yang ditimbulkan setelah kita menggunakan kosmetik itu. Kita tidak membeli alarm motor, tapi kita beli rasa aman saat harus meninggalkan motor kita di parkiran. Jadi yang harus selalu jadi daftar belinya kita dan saya adalah kemudahan, kepraktisan, kesenangan, kenyamanan, keamanan, dan gengsi. Jadi kenali dulu produknya kita, kemudian sampaikan apa yang bisa produk kita lakukan. Apa yang dapat kita tawarkan. Oke ya, untuk memenuhi kebutuhan, mimpi atau mengatasi ketakutan atau mungkin solusi dari masalah pembeli kita. Oke, kita masuk ke copywriting yang tips ketiga, yaitu personal. Salah satu unsur penting dalam copywriting itu alasannya karena kita tidak mau, tidak ingin, dan pasti tidak bisa menjual sebuah produk kepada semua orang. Jadi ngimpi banget kalau kita itu menjualnya itu ke semua orang. Dengan hanya satu cara. Dengan membuat penawaran yang bersifat personal, maka pesan kita itu tidak hanya akan lebih mudah diterima, tapi juga terasa lebih spesial. Nah ini akan memudahkan proses pemilihan dan penyaringan audiens. Juga akan mempercepat kita untuk menemukan buyer personal. Yaitu ketika kita fokus menjual hanya kepada orang yang tepat dan membuang yang tidak pas. Membuang dalam artian itu kita fokusnya itu ke yang target utamanya dulu deh. Nah unsur personal ini harus diletakkan pada bagian paling atas dari penawaran kita. Di dalam sebuah baris yang pertama kali terbaca. Contoh, halo mama muda. Perhatian untuk pegawai kantor. Hai pemilik kucing. Atau spesial bagi arsitek. Dear driver Gojek dan lain-lain. Jadi benar-benar menyapa orang yang benar-benar yang jadi target utamanya kita. Jadi orang yang contoh pemilik kucing itu akan apa nih kepo. Yang nggak punya kucing dan nggak suka kucing ya mungkin lewat aja ya nggak masalah karena kan kita beriklan bukan ke semua orang. Kalau kita iklannya adalah makanan kucing ya orang-orang contoh yang nggak punya kucing akan sangat perhatian sekali, enggak paling cuma sekali baca 2 kali baca lah paling selewatan aja. Tapi kalau yang punya kucing ya otomatis begitu disapa hai pemilik kucing ya apaan. Itu alam bawah sadar udah gak bisa ditolak itu. Oke ya, jadi gunakan sapaan juga yang personal, kemudian copywritingnya juga yang personal. Kemudian kita masuk ke copywriting yang keempat, tunjukkan empati. Setelah menarik perhatian dengan headline yang tepat, nah berarti sekarang waktunya kita memasukkan elemen penting untuk menyenggol faktor emosional sekaligus meningkatkan trust atau empati. Fakta menyebutkan ketimbang menggunakan logika, otak manusia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional. Apalagi emak-emak nih. Ketika bertindak, memilih, termasuk saat mengambil keputusan untuk mengeluarkan uang. Kita, kakak atau saya secara alami bergerak menurut ego. Kita bergerak menurut ego untuk mempertahankan hidup. Dan ego tersebut pada akhirnya membuat kita selektif dalam memilih. Jadi orang akan lebih menyukai atau percaya dengan mereka yang mirip
atau bernasib serupa dengan dirinya, atau mereka yang mengerti dan peduli dengannya. Maka dari itu, kita harus menggunakan empati untuk memenangkan ego pembaca kita dengan menunjukkan bahwa kita mirip dan punya hubungan dengan mereka. Kita merasakan masalah dan kesakitannya mereka. Dan kita juga peduli dan mengerti mereka. Jadi dalam copywriting kita akan dapat memasukkan elemen-elemen ini untuk menggunakan kata-kata seperti Anda, kami juga bermasalah dengan apa? Kami mengerti bagaimana rasanya apa? Sejatinya tidak ada seorang pun yang layak mengalami. Kami peduli dengan Anda. Karena itu kami menciptakan. Nah, itu tinggal titik-titiknya itu diisi aja. Ya. Ini juga sudah dibahas ya di dalam teknik Mas Dewa Eka Prayoga ya, 17 teknik closing. Itu adalah membangun sebuah empati ataupun ini seperti ini kan sama. Cuman kalau ini dijelaskannya lebih detail lagi untuk yang copywritingnya ya. Oke, kemudian itu sudah dimengerti ya. Jadi kita memasukkan unsur-unsur empati. Kalau kita sama-sama pernah merasakan. Tuh. Jadi mungkin yang botak, mungkin kita bisa bilang, saya tahu rasanya frustasinya gimana caranya mengurangi kerontokan rambut. Iya kan? Kayak gitu. Dan lain-lain ya. Itu silahkan kira-kira yang cocok disematkan atau ditempelkan ke produknya kita yang mana gitu. Atau mungkin kalau yang madu mungkin. Saya pernah ngerasain tiap hari bangun tidur dalam kondisi flu, pusing, suara bindeng, gak nyaman banget. Tapi setelah saya menggunakan madu, saya tuang setiap hari dengan air hangat, segelas air madu hangat setiap pagi. Sekarang saya sudah membuktikan. Bangun tidur selalu dalam keadaan bugar. Sekarang waktunya Anda untuk membuktikan. Itu kan bisa kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke copywriting yang kelima. Yang lainnya silahkan nanti kalian coba-coba sendiri gimana yang matching biar cocok dengan produknya kita. Oke, kita masuk ke copywriting yang kelima. Cerita atau storytelling. Cerita adalah satu dari sedikit hal yang dapat menarik perhatian manusia. Setiap hari kita menyampaikan dan mendengar cerita dari teman, film, buku, sampai dari lirik lagu. Kita menyukai cerita karena itu merupakan hal termudah yang dapat diproses oleh otak dibandingkan yang lainnya. Cerita mampu membungkus informasi dalam bentuk yang jauh lebih bersahabat dengan ego manusia. Jadi gini, struktur cerita yang mungkin bisa kita buat ya. Tokoh utamanya adalah setiap cerita selalu memiliki tokoh utama. Dan itu sudah pasti bukan kita atau produk kita, melainkan konsumen atau orang yang mirip dengannya. Jadi it's not about us. Tokoh utamanya itu adalah konsumennya kita. Oke, sampai situ kita paham dulu ya. Kemudian masalah. Ini masalahnya adalah ya masalah yang dialami oleh tokoh utama alias konsumen kita atau orang yang mirip dengan dia. Kemudian kita masuk ke panduan. Kita sebagai penjual datang sebagai orang yang memberikan panduan atau solusi buat masalahnya mereka. Jadi fungsinya kita itu sebagai problem solver lah gitu ya dalam cerita ini. Kemudian rencana. Nah di dalamnya itu ada sebuah rencana yang matang ataupun rencana-rencana yang didetailkan atau dijemrengkan. Jemrengkan itu apa sih? Dibentangkan lah ya. Nah kemudian aksi. Aksi itu adalah sebagai penutup. Arahkan mereka untuk mengeksekusi rencana tersebut. Nih kita coba perhatikan perbedaan di antara dua story
atau 2 cerita ini ya. Yang pertama adalah Bambang punya masalah dengan berat badan. Selama bertahun-tahun dia mencoba segala cara tetapi selalu gagal. Ini membuat kepercayaan dirinya menurun drastis. Tapi yang lebih gawat, masalah tersebut ternyata juga mengancam biduk pernikahannya. Hingga pada saat akhirnya dia menemukan produk X yang menyelamatkan hidupnya. Yang kedua, Bambang dari Jogja terbukti berhasil menurunkan berat badannya menggunakan produk X. Yang perlu kita ingat, copywriting itu kan ilmu yang ya gimana ya, gampang-gampang susah. Ini sebenarnya mahal loh, karena ini bisa dipakai untuk semua media sosial, baik itu online ataupun nanti pada saat kita tatap muka atau kita melakukan pemasaran konvensional. Ini bisa kita pakai. Jadi kalau kita itu sudah punya ilmunya, kita bisa terapin ya. Jadi untuk menguasai lebih dalam, kita harus senantiasa mencari dan membaca berbagai referensi yang membahas tentang copywriting. Terus bukan cuma itu, kita juga harus baca tentang perkembangannya. Kemudian kita juga mempelajari spesialisasi pakai media apa yang akan kita gunakan. Copywriting itu kan teknik, dan teknik itu bisa menjadi satu skill. Nah, skill itu tidak selalu datang dari lahir, tapi kita bisa mempelajarinya. Oke ya, jadi silahkan untuk latihan kakak bisa mencoba beberapa teknik tips copywriting ini. Bisa kita mulai ambil dari yang cerita, atau kita bisa pilih dari yang tunjukkan empati, atau bagusnya lagi kakak bikin semua contoh-contohnya. Kan ini boleh nyontoh dulu ya, boleh kita ngepek dulu, nanti baru kita modifikasi. Gitu ya. Oke, sementara ini dulu yang bisa saya share. Nanti kita akan bahas lagi ebook-ebook yang lain yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk kita praktek. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang masih membingungkan kan. Boleh nanti WA ke saya atau kita diskusi di grup saat kita tatap muka ya. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.